Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para pengurus masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon al-jannah, adanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik kuat sholat subuh berjamaah. Lanjut kita kajian dan kita tutup dengan sholat isyraq. Ulang bawa pahala banyak banget. Para jamaah yang mulia, semoga kita dalam hidup ini yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Termasuk saat ini yang sedang banyak dibicarakan orang adalah tentang masalah sikap toleransi dalam beragama. Terusus misalnya dengan masalah saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang merayakan hari rayanya. Ada sebagian daripada tokoh yang mengajak untuk ikut bareng-bareng merayakan. Ada yang begitu? Nah, ini apakah sikap-sikap seperti ini akan dapat pahala dari Allah ataukah dosa? Ini kita harus paham. Jangan sekedar ikut-ikutan. Sebab kita ini dalam hidup sedang dilihat oleh Allah tentang amal kita ini. Dan kita ini tidak hanya dituntut untuk baik, tapi yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu sekalian yang terbaik amalnya. Bukan yang baik, kalau bisa yang terbaik. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang masalah toleransi, lebih khusus toleransi dalam hubungan antar umat beragama, apakah toleransi itu boleh? Bukan sekedar boleh, malah wajib. Seperti apa gambaran toleransi itu? Toleransi di antara semua manusia apapun agamanya, yang pertama adalah kita dalam Islam diajarkan untuk saling tolong-menolong. Jadi kalau dalam hal toleransi sebagai sesama manusia apapun agamanya, satu dengan yang lainnya saling menolong, itu adalah satu kewajiban hidup. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita mesti saling menolong. Contohnya ada hadis dari Imam Muslim. Beliau menyatakan Rasulullah pernah bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin istada 'alil atasu wa wajada bi'ran fa nazala biha fa syariba. Pada waktu ada seseorang itu sedang berjalan di satu jalan, lalu ia mengalami haus yang teramat sangat haus. Lalu ia menemukan ada sumur, lalu ia turun ke dalam sumur itu dan dia minum. Thumma kharaja, kemudian ia keluar dari sumur itu, fa'idha talbun yalhatu ya'kulu thara minal atasi. Ketika dia keluar dari sumur, tiba-tiba
bertemu dengan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya sambil memakan tanah yang basah saking hausnya. Jadi ada anjing sangat kehausan, dia makan tanah yang basah untuk mendinginkan tenggorokannya mungkin. Wa qala ar-rajulu, lalu orang itu dia mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atasi misrul ladzi kana balagha minni. Sungguh telah sampai kepada anjing ini rasa haus semisal yang sudah sampai kepadaku. Wah, ini anjing ini pasti kehausan seperti yang saya rasakan. Lalu apa? Laki-laki baik ini fanazal al-bi'ra wa mala khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba. Laki-laki yang baik ini kemudian ia turun kembali ke sumur, terus sepatunya yang terbuat dari kulit itu diisi dengan air, terus dia naik lagi dan ditahan itu sepatu dengan mulutnya, dia naik. Begitu sudah naik, fasaqal kalba, lalu ia beri minum anjing itu. Dengan susah payah dia mengambilkan air untuk anjing. Apa yang terjadi? Fasaqarallahu lahu wa ghafara lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensyukuri apa yang ia lakukan tersebut, lalu Allah mengampuni dosanya. Barokah daripada peduli kepada anjing. Anjing kehausan, diambilkan air di dalam sumur dengan susah payah, Allah mengampuni dosanya. Lalu sahabat yang mendengarkan cerita Nabi ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadzal bahaimi la ajran. Wa Rasulullah, apa sesungguhnya di dalam hewan-hewan ini kita bisa mendapatkan pahala? Maksudnya kalau kita menolong hewan-hewan ini apakah kita dapat pahala? Faqala, maka Rasul bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Di dalam kita menolong, kita peduli terhadap makhluk yang masih hidup, ada pahalanya. Jadi para jamaah yang mulia, kalau kita jadi orang baik, yang peduli, yang suka menolong, tidak usah dibeda-bedakan. Jangankan ketemu orang, ketemu kucing, anjing, tikus sekalipun. Tapi kalau tikus lain, tikus itu berita untuk dibunuh. Jadi kalau kita ketemu dengan binatang yang kemudian perlu pertolongan, kita tolong, ada pahalanya. Apalagi nolong orang. Dan kalau nolong orang itu tidak ditanya agamanya. Sampean agamanya apa? Islam, saya tolong. Apa agamanya? Yahudi. Oh, biarin aja. Tidak begitu. Dalam hal bertoleransi, tolong menolong dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, toleransi itu luas sekali ya. Nah, itu yang pertama. Kalau toleransi dalam arti kita saling menolong dalam kehidupan, dalam hal-hal yang baik, itu tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya oleh agama ataupun oleh apapun aja. Sampai binatang pun kita dianjurkan menolongnya, dan Rasul bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kemudian yang kedua adalah toleransi itu dalam bentuk apa? Menjalin hubungan kerabat atau hubungan persaudaraan dengan orang tua ataupun saudara yang beda agama. Jadi misalnya ada di antara kita ini yang mu'alaf umpamanya ya, sehingga sekarang agamanya berbeda dengan orang tuanya atau berbeda dengan saudara-saudaranya, tetap hubungan antara anak dengan orang tua, antara kakak dan adik, antara ponakan dan paman atau bibi, itu harus tetap jalan.
Bahkan seharusnya seorang mu'alaf itu mencontohkan bahwa Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Sehingga misalnya ada anak nih, tadinya non muslim, syahadat menjadi seorang muslim atau muslimah, maka setelah dia menjadi seorang muslimah itu lebih baik lagi baktinya kepada orang tua, lebih baik lagi akhlaknya kepada saudara, untuk menunjukkan bahwa Islam mengajarkan demikian. Jadi jangan kemudian karena sudah beda agama terus sekarang kepada orang tua menjadi durhaka. Wah, tidak demikian ajarannya. Dan itu langsung Allah turunkan ayat Qur'annya, surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm, jika kedua orang tuamu, bapak dan ibu itu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan dengannya, fala tuti'huma, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Kalau orang tua yang beda agama menyuruh kita musyrik, menjadi orang yang musyrik, menyuruh kita syirik kepada Allah, apalagi murtad, nah itu tidak boleh ditaati. Orang tua ngelarang kita sholat, tidak boleh ditaati. Orang tua ngelarang kita tutup aurat, tidak boleh ditaati. Orang tua ngelarang kita puasa Ramadan misalnya, tidak boleh ditaati. Orang tua ngelarang kita mau berangkat haji atau umrah padahal sudah mampu, tidak boleh ditaati. Orang tua ngelarang kita membaca Quran atau mengaji Quran, tidak boleh ditaati. Tapi walaupun demikian, wasaibhuma fid dunya ma'rufa, sahabati, temani, sertai, pergauli kedua orang tua itu di dunia dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya, walaupun orang tua dalam satu sisi karena ketidaktahuannya dia melakukan perbuatan yang buruk, bahkan zalim misalnya, maksa anaknya untuk berbuat syirik atau memaksa anaknya untuk maksiat, tapi paksaan itu tidak ditaati, ditolak. Kalau untuk urusan masalah menyuruh berbuat kemungkaran, tapi tetap dalam interaksi kehidupan sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai ponakan dan sebagainya harus tetap baik, harus jadi contoh gitu. Ada para jamaah yang mulia, hal-hal yang seperti ini. Ada orang yang punya anak jadi muslim, muslimah, malah akhirnya terkesan gitu. Contoh apa? Anaknya itu sebelum jadi seorang muslim suka mabuk, tapi setelah jadi seorang muslim tidak mabuk lagi. Dia orang tua senang gitu. Sebelum dia syahadat kepada orang tua sering tidak sopan, durhaka. Setelah dia masuk Islam jadi berbakti. Nah itu sebetulnya ini yang harus dimunculkan gitu. Maka di dalam contoh yang lain misalnya, dulu pernah terjadi Asma binti Abi Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar, berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Rasulullah SAW dalam keadaan membenci Islam. Lalu aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW untuk tetap menjalin hubungan baik dengan beliau. Maka Rasul bersabda, ya boleh. Jadi ini berarti istrinya Sayyidina Abu Bakar itu ada yang belum mau menerima Islam kala itu, sehingga kemudian ia membenci Islam dan kemudian tentu menghalangi putrinya dalam keislamannya, itu Asma binti Abu Bakar. Namun ketika Asma nanya ke Rasul apakah ia boleh berhubungan baik dengan ibunya walaupun ibunya masih belum mau menjadi seorang muslimah, kata Rasulullah, ya boleh.
Dan inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu sekalian dari orang-orang yang tidak memerangi kamu sekalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kamu sekalian dari rumah-rumah kamu sekalian, akan bahwa kamu sekalian itu berbakti kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah senantiasa cinta kepada orang-orang yang adil. Jadi walaupun orang tua atau saudara non-muslim, beda agama, walaupun dia memang tidak suka kepada Islam atau tidak suka juga kepada umat Islam, tapi pasif gitu. Dia tidak sampai memerangi kita, tidak sampai menyuruh kita atau mengusir kita dari rumah kita suruh pergi ke tempat lain, maka tidak dilarang bahwa kita berbakti kepadanya. Sebagai anak tetap bakti kepada ibu bapak, sebagai ponakan tetap baik kepada bibi dan paman gitu. Sebagai kakak tetap baik kepada adik, sebagai adik tetap baik kepada kakaknya, walaupun beda agama, walaupun dia tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin, tapi tidak memerangi. Itu tidak dilarang oleh Allah. Antabarru, ya, bahwa antabarruhum, bahwa kamu sekalian itu bakti kepada mereka, baik kepada mereka dan adil kepada mereka, karena Allah adalah zat yang mencintai keadilan. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalakum innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kamu sekalian dari orang-orang yang memerangi kamu sekalian dalam agama dan mengeluarkan kamu sekalian dari rumah kamu sekalian, dan mereka itu mengusir kamu dari kamu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Nah, kalau orang yang seperti itu lain ya, orang yang seperti lain penyikapannya. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para jamaah yang mulia, jadi orang-orang di luar Islam ada yang dia tidak secara langsung mengganggu kita atau memusuhi kita, maka kepada mereka ini kita harus menunjukkan sikap yang terbaik. Bukti bahwa umat Islam itu adalah umat dari Nabi dan Rasul yang diutus untuk kesempurnaan akhlak. Ketika Rasul bersabda innama bu'istum liyutammima makarimul akhlak, ya begitu juga umatnya harus menjadi contoh bahwa umat Islam berbuat lebih baik, lebih adil daripada umat lain. Namun ya, kalau mereka sudah memerangi umat Islam, mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya, atau mereka membantu orang-orang yang mengusir Islam, maka kita tidak boleh lagi menjadikan mereka sebagai wali atau sebagai kawan ataupun pelindung atau menjadi orang-orang dekat kita. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang mulia, dalam toleransi di antara umat beragama, kita boleh memberi hadiah kepada saudara-saudara kita yang belum menjadi umat Islam atau non-muslim. Contohnya pada peristiwa apa? Ini dalam hadis Imam Bukhari. Jadi ada riwayat dulu itu
Sayyidina Umar melihat ada pakaian yang bagus gitu, yang baru dibeli orang. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi, ibta' hadil khullah talbasha yaumal jumati ba'ida ja'akal waqt. Ya Rasul, belilah pakaian ini, engkau kemudian mengenakannya pada hari Jumat, dan apabila datang ada utusan dari negeri lain ataupun dari tokoh-tokoh yang datang kepada beliau. Namun Rasul bersabda, innama yalbasu hada man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya akan memakai pakaian ini orang yang tidak punya bagian keberuntungan ataupun kemuliaan di akhirat. Karena pakaian yang dilarang dipakai, misalnya apa? Kalau laki-laki tidak boleh pakai sutra misalnya. Nah ini ada pakaian sutra misalnya, tidak boleh. Kalau bapak-bapak tidak boleh pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Nah pada intinya adalah kemudian Rasulullah mendapatkan pakaian seperti itu, terus diberikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beliau mengatakan, kaifa albasuha wa qad qulta biya ma qulta, bagaimana saya akan memakainya sedangkan engkau telah bersabda masalah pakaian tersebut sebagaimana telah engkau sabdakan. Maka Rasul bersabda, saya itu tidak memberikan kepadamu pakaian itu untuk kamu pakai, kamu bisa jual atau kamu pakaikan ke orang. Fa arsala biya Umaru ilahin lahu min ahli Makkah qabla ayuslima. Maka kemudian Sayyidina Umar mengirimkan pakaian tersebut untuk saudaranya yang ada di Mekah, ya, penduduk Mekah sebelum masuk Islam. Jadi masih menjadi orang musyrik atau menjadi orang yang kafir, karena pakaian sutra misalnya tidak boleh dipakai seorang muslim, diberikan kepada kerabatnya, saudaranya yang masih belum Islam. Jadi apa artinya? Sesama muslim memberi hadiah itu bagus. Ada hadis Nabi bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiah sekalian, maka kamu sekalian akan saling mencintai. Dan ternyata kepada non muslim juga boleh kita berbagi hadiah, sebagaimana Sayyidina Umar membagikan baju yang tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin, akhirnya diberikan kepada saudaranya yang belum Islam. Nah, para jamaah yang mulia, ini adalah beberapa contoh ya, toleransi yang dibolehkan dalam Islam, dan kalau kita lakukan itu berpahala karena bagian dari menjalankan syariat. Nah, kemudian ada batasan di mana kita itu tidak boleh mencampur adukkan dalam interaksi, yaitu kalau sudah urusan amalan agama. Jadi konsepnya dalam Islam kita sudah tahu semua, prinsip lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk masalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, ayo bareng-bareng, tidak dibedakan antara agama apapun gitu. Kalau misalnya menolong korban bencana alam, ya kerja bakti atau kerja sama, semuanya tidak dibedakan agamanya. Tapi kalau udah menyangkut urusan amal ibadah, lakum dinukum waliyadin. Para jamaah yang mulia, selain ayat lakum dinukum waliyadin itu ada juga ayat lain, misalnya surat Yunus ayat 41, wa ta'ala berfirman, wa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Wa in kadzabuka, jika mereka itu mendustakanmu, mereka tidak percaya kepadamu. Dulu Rasul begitu, ketika Rasul berdakwah ada yang tidak percaya. Kita juga sekarang sama. Kita sebagai
Umat Rasul yang melanjutkan dakwah juga kadang ketemu orang-orang yang tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya, bagaimana? Katakan, pakul kepada umat lain yang belum mau menerima dakwah kita, li amali walakum amalukum. Untukku amalku dan untukmu sekalian amal kamu sekalian. Jangan saling ganggu. Ibarat kita umat Islam mengamalkan amalan kita, yang umat lain silakan mengamalkan amalannya sesuai dengan keyakinannya itu. Antum bari'una mimma a'malu, kamu sekalian orang-orang yang bebas, yang lepas dari apapun yang aku amalkan. Wa ana bari'un mimma ta'maluna, dan aku juga orang yang bebas lepas dari apapun yang kamu sekalian amalkan. Jadi kalau sudah menyangkut amalan, jangan saling campur. Jelas ya kira-kira ya? Kayaknya tidak ada orang ya? Jelas ya kira-kira? Makanya kita jangan sampai ikut-ikutan nih. Kita sekarang dapat cobaan nih. Menteri Agama kita ini sekarang, aduh, la haula wala quwata illa billah. Ikut apa namanya, Natalan dan sebagainya. Wah, ini untuk orang awam bisa bahaya model seperti ini. Sebab apa? Semua agama itu ya, udah takdirnya, fitrahnya tiap agama itu kan berdakwah, betul nggak kira-kira? Orang itu ingin agar umat lain ikut kepada keyakinannya. Kan di dalam Quran sudah jelas, walang tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walang tarda'ankal yahudu, orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepadamu, wala nasr, dan tidak juga orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu itu mengikuti milahnya mereka. Walaupun mungkin tampak ataupun tidak tampak. Kalau mereka sangat kuat, tentu akan ditampakkan gerakannya itu. Tapi kalau misalnya ia melihat umat Islam masih punya kekuatan, itu akan dengan cara-cara yang tersamar gitu. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu, bersama-sama di dalam hal-hal yang menyangkut amalan agama, ini sudah keluar dari jalur. Dulu itu Buya Hamka sampai mau berhenti jadi ketua MUI gara-gara model-model seperti ini. Betul begitu? Yang sepuh-sepuh tahu itu mestinya. Betul ya? Ya itu zaman dulu itu. Nah, kembali kepada bahasan awal kita. Pertanyaannya adalah, sekarang ini kita kalau mau ikut-ikutan pendapat orang atau sikap orang, kira-kira sesuai dengan yang kita kaji berdasarkan dalil-dalil syariah, mana sikap yang membuat kita dapat pahala dan ridho Allah, dengan sikap yang hanya sekedar mau-maunya sendiri, atau bahkan tipuan hawa nafsu dan setan, atau mencari pujian makhluk biar dikatakan super toleran gitu misalnya, buat ultra toleran misalnya gitu, apalah enggak tahu yang dimaksud itu. Padahal sudah jelas kaidahnya, itu sudah jelas. Urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, toleransi, kerjasama, tasamuh. Tapi kalau udah urusan masuk wilayah amaliyah, keagamaan, lakum dinukum waliyadin, li amali walakum amalukum. Dan berlepas diri semua, kita umat Islam tidak ikut-ikutan amalan umat lain juga tidak usah ikut-ikutan amalan Islam. Misalnya kita ini ya, lagi Idul Fitri, sholat Id misalnya, tidak perlu umat lain ikut datang gitu loh. Betul nggak kira-kira? Lah repot malah gitu. Kalau mereka datang terus kita lagi khutbah mau menyampaikan akidah Islam terus nanti tersinggung, repot kan gitu.
Lagi pula para jamaah yang mulia ya. Kita kan semua udah tahu permasalahannya di mana. Jadi gini, contoh ya, orang Yahudi itu adalah orang-orang yang agama samawi juga dari Allah SWT. Kitabnya apa? Taurat. Intinya apa? Beriman kepada Allah dan para nabi sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitabnya Taurat. Artinya apa? Orang Yahudi beriman kepada Allah, kepada para nabi dan rasul sampai pada Nabi Musa, dan kitab sampai pada kitab Taurat. Tapi kepada Nabi Isa tidak percaya, kepada Injil tidak percaya. Maka sampai dulu ingin membunuhnya, kan begitu. Akhirnya apa? Berarti dalam bahasa lugasnya orang-orang Yahudi itu dia kufur kepada Nabi Isa dan kufur juga kepada Injil, dan juga berarti kufur kepada agama Nasrani. Nah, setelah datang Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya, maka orang-orang Nasrani itu ia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah Injil, iman kepada Rasulullah Isa alaihissalam. Ini kalau yang lurus ya, bahwa kemudian muncul yang lain itu udah lain lagi. Tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Islam. Di situ yang kemudian mereka disebut kufur dalam akidah Islam. Itu mereka disebut kufur perbuatannya, kafir orangnya. Kan jelas, betul nggak? Ini di antara tiga agama ini tuh punya keyakinan tersendiri. Nah, kalau umat Islam bagaimana? Umat Islam percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya iman kepada para nabi dan Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada kitab-kitab Allah dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Walaupun tentu kalau masalah Taurat, Injil, Taurat dari Zabur, Taurat, Injil, beriman tentang Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut, namun bukan berarti tentang kebenaran kitab yang ada saat ini yang telah ada perubahan-perubahan. Ini para jamaah yang mulia, kalau kita bicara kepada isi dari belajar agama, kita akan bertemu ada sisi-sisi yang berbeda, yang disinilah kita harus berhenti sampai pada tataran lakum dinukum waliyadin, amali ya, li amali walakum amalukum. Tidak bisa maksa orang, tapi juga kita tidak maksa orang, kita juga tidak mau dipaksa, dan juga tidak perlu dicampur adukkan. Para jamaah yang mulia, kemudian kita lanjut lagi di surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'u lahu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mereka ini orang-orang beriman ya, umat Islam itu gimana? Apabila mereka mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang melalaikan, mereka berpaling darinya, dan kemudian mereka mengatakan lana a'maluna, untuk kami amal-amal kami, walakum a'malukum, dan untuk kamu sekalian amal-amal kamu sekalian. Misalnya apa? Zaman dulu melihat ada orang nyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya sudah, jangan ikut-ikutan. Itu adalah lawun, sesuatu yang tidak ada faedahnya, tindakan kufur, maksiat. Kalau kita tidak punya kekuatan ataupun kewenangan untuk merubahnya, ya hindari. Kalau mendengar, ya berpaling gitu. Dan katakan lana a'maluna wa lakum a'malukum, untuk kami amalan-amalan kami dan untuk kamu sekalian amal-amal sekalian. Assalamualaikum,
semoga kamu sekalian selamat. La nabtagil jahilin, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Dalam surah Al-Isra ayat 64 Allah Ta'ala berfirman, qul ya'malu ala syakilati, katakan setiap orang itu, setiap manusia itu akan beramal menurut keadaannya masing-masing. Wa rabbuka ma'lamu biman wahada sabila, Tuhan kamu sekalian lebih mengetahui siapa di antara kamu sekalian itu yang paling benar jalannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Para jemaah yang mulia, lalu kalau sekarang ini misalnya ada fenomena praktek toleransi beragama di tengah masyarakat, sampai kalau kita lihat di sosial media ya, atau di berita-berita, ada orang ya, ibu-ibu kerudungan ikut merayakan di gereja kan, gitu kan, Menteri Agama kemana itu ikut merayakan bareng paus dan sebagainya. Apakah hal ini perkara yang baru? Sebetulnya model begini sudah ada dari dulu. Mari kita lihat keterangan tafsir Qurtubi. Jadi dulu pernah ya, para tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy, ketika mereka mau menghalangi dakwah Rasul itu tidak berhasil, akhirnya suatu ketika mereka sampai kepada kesimpulan ngajak toleransi gitu loh. Ngajak toleransi dalam hal agama menyangkut masalah amalan. Pada waktu itu tokoh-tokoh kafir Quraisy, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Nu'ail, Al-Aswad ibn Talib, kemudian Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah, dan juru bicaranya mengatakan, ya Muhammad, halummu fal na'bud ma ta'budu wa ta'budu ma na'budu wa nastariku nahnu wa anta bi amrina kullihi. Hai Muhammad, mari kami akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu menyembah apa yang aku sembah. Wa nastariku nahnu wa anta bi amrina kullihi, dan kita bersekutu, berpartner kita ini, kami dan kamu dalam urusan kami semuanya. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina kunna qad syarabnaka bih. Jika apa yang engkau datang dengannya lebih baik daripada apa yang ada di tangan-tangan kami, maka kami sungguh bersekutu denganmu di dalamnya. Bahadna bihadina minhu, dan kami ambil bagian kami dengannya gitu. Jadi dulu pernah ada tawaran seperti itu, karena mau menghentikan tidak bisa, akhirnya ngajak kompromi, toleransi. Jadi Muhammad gini, kami akan menyembah apa yang kami sembah, nah kamu pun juga menyembah apa yang kami sembah, kami bersekutu ya, kami dan kamu dalam urusan kita semuanya. Jika apa yang kamu bawa itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan kami akan bersekutu denganmu di dalamnya, dan kami ambil bagian kami darinya. Tapi wa in kana alladhi ba'idina ayran mimma biyadika, jika apa yang ada di tangan-tangan kami lebih baik daripada apa yang ada di tanganmu, kunta qad syarabtana fi amrina, kamu sungguh bersekutu dengan kami dalam urusan kami, wa hatta bihaddika minhu, dan kamu silakan ambil bagianmu darinya. Mantap enggak kira-kira tawarannya? Tawaran yang intinya siapa yang untung dia diikuti, gitu kira-kira. Kalau kita yang dapat tawaran gitu kira-kira gimana? Tapi Rasulullah SAW apa menerima? Tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun
katakan wahai orang-orang kafir. Jadi sampai langsung seruannya itu ya ayyuhal kafirun. Jadi Rasulullah ketika menjawab tawaran ini kalimatnya lugas, tegas, langsung dipanggil ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Orang-orang yang tertutup hatinya untuk menerima atau yang menolak terhadap kebenaran daripada Al-Quran, kebenaran daripada risalah Rasulullah Muhammad SAW, kebenaran daripada Islam. Itu yang dimaksud dengan orang kafir begitu. Jadi tidak usah marah disebut sebagai orang kafir, memang faktanya demikian. Kita juga disebut kafir oleh umat lain karena kita tidak mempercayai apa yang mereka percayai untuk sebagian di antaranya. La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sekalian sembah. Penegasan gitu. Jadi kalau mereka nyembah apa? Mereka pada itu nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Aku tidak akan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu sekalian tidak akan menjadi orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sekalian sembah, dan kamu sekalian juga tidak akan menjadi orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Jelas tidak kira-kira ini? Jadi ketika ditawarkan untuk toleransi, bahkan melakukan kongsi, ya, kerjasama, berpartner dalam urusan amal ibadah, oleh Allah diberikan petunjuk yang jelas dan lugas. Katakan wahai Nabi kepada mereka, hei orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Jadi jelas kita semuanya tidak akan ikut-ikutan menyembah apa yang orang lain sembah. Kita hanya menyembah satu saja, iyyaka na'budu. Kayak tidak ada orang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada zaman yang unik kalimat ini taksis ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, aku mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya kalau ada orang kok menyembah selain Allah, ini melanggar kata-katanya sendiri. Sebab kalimatnya udah pakai tasis, iyyaka na'budu. Maka dari itu ini kalau dicermati kalimat ini, misalnya kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, ya, ini manggilnya apa? Suami manggil istrinya apa misalnya? Manggilnya apa? Hah? Manggil istrinya Beb, Masya Allah. Mama, aku cinta padamu. Mantap benar kira-kira. Tapi kalimat seperti ini tidak tasis. Kalau misalnya dia di rumah ngomong, Ma, aku cinta padamu. Di kantornya ngomong sama sekretaris, aku cinta padamu. Nanti di jalan ketemu orang, aku cinta padamu. Itu kalimatnya benar atau salah? Kalau secara kalimatnya ya benar, kan itu belum tasis gitu. Nah maka dari itu ya, ibu-ibu kalau suaminya ngomong begitu perlu ditegesin. Coba Pak diulang lagi, aku cinta padamu. Coba sekali lagi, aku cinta padamu. Wah bahaya gitu. Harusnya mengatakan hanya kepadamu aku cinta. Nah gitu baru. Kalau dia ngomong hanya kepadamu aku cinta, terus dia ngomong cinta sama yang lain lagi, melanggar kata-katanya. Tapi kalau tidak mengatakan hanya padamu cinta, dia berkata aku cinta pada 10 orang, itu tidak salah. Nah itu mungkin yang terjadi. Di rumah punya istri baik, di sono punya simpenan. Nah itu makanya nih, wah gawat juga nih kalau ngaji beginian nih nanti. Bapak-bapak di telisik istrinya, coba Pak diulangi. Harusnya bukan aku cinta, hanya kepadamu aku cinta. Nah pegang tuh. Kalau ternyata ngomong cinta sama yang lain melanggar. Tapi kalau cuma aku cinta padamu, itu umum, tidak ada taksisnya. Maka kalau kepada Allah itu lah taksis.
Bukan na'buduka wa nasta'inuka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, mengabdi. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Rasulullah ditawari apa itu kerjasama ibadah oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dijawab oleh Allah untuk menuntun Nabi. Bagaimana menjawabnya? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku takkan menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan ditegaskan lagi, wala ana abidu ma abattum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu sekalian bukanlah para penyembah apa yang aku sembah. Tuh sampai ditaukidkan itu. Ada yang menggunakan bentuk fi'il, ada yang menggunakan bentuk isim. Jadi udah benar-benar apa? Dikunci ini masalah ini. Urusan dengan agama lain, kalau udah urusan ibadahnya tidak ada kompromi, tidak ada saling kerjasama dalam urusan menyembah Allah itu. Masing-masing silakan, dan jangan ganggu ibadah orang, gitu loh. Jadi toleransi dalam hal ibadah itu, orang sedang ibadah jangan diganggu, itu udah bagus. Nggak usah ikut-ikutan nyembah gitu. Nggak usah ikut-ikutan nyembah, misalnya demi toleransi non muslim ikut Jumatan, nggak perlu, gitu loh. Sebagaimana kita demi toleransi ikut-ikutan Natalan, nggak perlu. Mereka pun juga nggak ingin kita ikut datang, betul lah kira-kira. Kita ini saling jaga ya, saling melindungi udah cukup, nggak usah saling ikut nimbrung dalam urusan yang menyangkut ibadah masing-masing agama. Udah tegaskan. Coba kita cermati baik-baik ya kalimatnya ini ya. Katakan oleh Nabi kepada mereka, orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sekalian sembah, dan kamu sekalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sekalian sembah, dan kamu sekalian tidak akan menjadi para penyembah apa yang aku sembah. Nah, baru ditutup, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untuk kamu agamamu sekalian, silakan diyakini, diamalkan. Tapi kita berharap ya jangan didakwahkan kepada kami orang yang sudah beragama, walaupun itu juga istilahnya itu sulit, karena tiap orang beragama ingin berdakwah. Dan itu hak, maka kita harus istiqbal khair dalam urusan ini. Pada jamaah yang mulia, gini ya, kita tidak bisa melarang orang lain dakwah. Yang kita bisa lakukan itu adalah berlomba-lomba dalam dakwah. Loh kok bagaimana melarang orang dakwah? Rasulullah sendiri itu sangat getol berdakwah. Contohnya ada riwayat yang masyhur, tapi saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah itu pernah mendakwai seorang anak muda Yahudi. Lama didakwai itu belum mau beriman. Sampai suatu ketika pemuda Yahudi ini sakit keras. Rasul datang ke rumahnya, masuk ke kamarnya, di depan bapaknya Rasul masih dakwah, aslim, masuk Islam, aslim. Akhirnya anak muda itu memandang wajah bapaknya, maksudnya minta nasihatnya tuh, pandangannya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati bapaknya Qasim itu. Dan akhirnya dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia, terus mati. Tidak sempat sholat, tidak sempat apalagi puasa Ramadan, haji umrah.
hanya baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari neraka. Sepanjang hidupnya Yahudi mau mati syahadat, Rasul bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari neraka. Rasul dakwahnya seperti itu. Berani kita kayak gitu. Makanya hati-hati nih. Misalnya ya, ada yang sakit dirawat di rumah sakit, rumah sakitnya rumah sakit orang lain gitu. Terus dalam keadaan kritis ada yang datang misalnya. Ini kalau kita lihat Rasul, tidak bisa kita menghalangi. Kalau memang kitanya itu teledor ya, mestinya kita harus waspada nih. Kalau ada orang yang di antara kita sakit dalam kondisi kritis kok didatangi oleh rohaniawan orang misalnya ya, kita harus mohon maaf nih, jangan gitu. Biar kami sendiri, kalau perlu pendampingan dalam keadaan kritis kami lakukan sendiri. Jangan dibiarkan orang lain. Sebab apa? Dan nanti di dalam kondisi kritis bukannya la ilaha illallah, yang lain, apa misalnya yang lain itu? Om Swastiastu atau haleluya atau apa? Wah, gawat itu. Maka ada kalimat la ilaha illallah dalam jannah. Nah ini pada jam juga ya. Kalau ada kerabat kita, saudara kita, orang tua kita kritis, jangan lupa ditalkin mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah sampai dia bisa mengucap. Kalau sudah mengucap, udah jangan diganggu, supaya itu menjadi kalimat terakhirnya. Sebab Rasul bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang kalimat terakhirnya itu adalah la ilaha illallah masuk surga. Udah ditalkin la ilaha illallah, belum respon, tahu lagi la ilaha illallah, terus dia bilang la ilaha illallah. Udah jangan diganggu lagi. Jangan diajak ngobrol. Jangan sudah la ilaha illallah ditanya, "Kom, itu kebun belakang bagian siapa?" Pas lagi mau ngomong kebun mati. Waduh, kata terakhirnya kebun. Jangan sampai. Masalah warisan sudah ada syariatnya, ada ilmu faraid, tanya kepada yang ahlinya. Tidak usah khawatir. Karena apa? Mahal. Tidak semua orang bisa mengucap kalimat seperti ini. Dulu pernah ada sahabat Nabi, namanya Alqamah. Ini berapa menit lagi nih surganya? Masih berapa menit lagi? Oh, sudah lewat. Tidak ada yang sih tahu. Jadi para jamaah yang mulia, Alqamah itu ahli ibadah, ahli jihad fisabilillah. Pas mau mati tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ditalkin itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bingung nih sahabat. Akhirnya dilaporkan Rasul. Rasul nanya, dia masih punya orang tua ada? Bapaknya udah wafat. Ibunya ada ibunya. Ya, tanya ke ibunya atau ajak ibunya ke sini. Akhirnya ibunya menghadap Rasul, tanya, "Ini kenapa ini? Pasti ada masalah ini Alqamah. Dia udah syaratul maut, ditalkin tidak bisa baca kalimat tauhid." Rupanya Alqamah ini ahli ibadah, ahli jihad fisabilillah, tapi begitu menikah membuat ibunya sakit hati. Karena setelah menikah lebih menyenangkan istri daripada ibu. Nah ini bahaya di situ tuh. Walaupun sudah menikah, ibu tetap nomor satu. Makanya kalau menikah harus berani ngomong, "Dik, kalau nikah dengan saya mau tidak jadi wanita kedua." Begitu. Yang pertama siapa? Ibunya, gitu harusnya. Nah ini kadang-kadang malah ada istri yang ngawur. Pilih mana? Aku atau ibumu? Loh, ngawur ini. Kok nanyanya begitu? Nggak bolehnya begitu. Kalau suaminya orang alim langsung jawab ibu, kan begitu.
Ibu tidak ada gantinya, istri banyak gantinya, betul nggak kira-kira? Ngawur aja. Tidak boleh kayak begitu. Kenapa? Kalau nanti ada orang menikah terus ibunya sakit hati gara-gara lebih menangani istri daripada ibunya, tidak bisa mengucap syahadat di ujung hidup. Akhirnya apa? Akhirnya dimintakan ridho oleh Rasul, tapi ibunya belum mau. Wah, kalau ibu tidak mau beri ridho, mohon maaf nih, kami terpaksa membakar Alqamah. Orang tidak mati-mati, tapi mendengar kata mau dibakar, tidak tega juga ibunya. Akhirnya, ya kalau begitu saya sekarang ridho ya Rasul. Tapi Rasul misalnya kok benar tidak ridhonya dari hati atau mulut. Tapi setelah Bilal disuruh ke rumahnya Alqamah, benar dari pintu udah kedengaran ditalkan la ilaha illallah, la ilaha, bisa mengucap husnul khatimah Alqamah. Nah ini para jamaah yang mulia, jadi sebetulnya ajaran udah jelas ya. Masalah toleransi itu sebetulnya tidak perlu lagi dipermasalahkan. Tidak usah mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Ya, maksudnya umat lain tidak usah ngajarin toleransi kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah diajarkan toleransi dari awal. Dimanapun umat Islam memimpin aman. Dulu Palestina ketika dipimpin Islam aman, umat Islam, Yahudi, Nasrani damai. Dan sekarang dikuasai Israel, ya kacau. Karena memang seperti itu dari dulu sejarahnya demikian. Dan terakhir pada yang mulia, pesannya adalah jangan libatkan diri dalam acara hari raya orang-orang di luar Islam. Sebab ada pesan dari Sayyidina Umar, la tadkhulu alal musyrikina fi kanaisihim yawma 'idihim fa inna su'tata tanzilu alaihim. Janganlah kamu sekalian masuk pada orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka, tempat ibadah mereka dari raya mereka, karena sesungguhnya murka Allah sedang turun atas mereka. Ya, saat itu sedang turun pun Allah. Kenapa? Ya karena kan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak percaya kepada Islam. Padahal inna dina inda wahil Islam. Dan beda sekali ya Pak kedudukannya. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'a liyabtadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang kafir itu kalau mereka punya harta sepenuh bumi semuanya ditambah lagi semisalnya. Artinya kalau mereka jadi orang kafir dan mereka oleh Allah diistidrat punya harta 2 kali lipat isi bumi, lalu harta yang 2 kali lipat isi bumi itu untuk dijadikan tebusan dari adab hari kiamat, ma tuqbala minhum, tak akan terima dari mereka. Walau adabun alim, bagi mereka siksa yang memedihkan. Kekafiran itu membuat harta tidak ada nilai. Sampai pun orang punya harta 10 bumi 2 kali lipat, tidak ada harganya. Tidak akan bisa buat orang selamat dari adab akhirat. Tapi begitu dia syahadat, maka langsung melejit. Bahkan bersabda, ittaqun nara walau bisa kita tamrah. Selamatkan diri kamu sekalian dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Harta benda sepenuh bumi 2 kali lipat tidak bisa menyelamatkan orang kafir dari adab akhirat. Tapi seorang yang telah bersyahadat, seorang muslim, separuh kurma bisa selamat. Jadi beda. Jangan pernah disamakan. Berbeda, namun walaupun tidak sama, walaupun berbeda dalam hidup bermasyarakat dan berkeluarga, toleransi. Betul begitu? Semoga kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.